109 SMP Negeri 10 Tungkal Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan sejarah berdirinya Gerakan Pramuka di Indonesia. Sejarah Gerakan Pramuka tidak lepas dari istilah pandu atau kepanduan. Kepanduan adalah perkumpulan pemuda-pemuda yang bertujuan mendidik anggota-anggotanya menjadi berjiwa ksatria, gagah, berani, dan suka menolong sesama makhluk. Organisasi kepanduan di dunia pertama kali didirikan oleh Lord Baden-Powell. Siapakah Baden-Powell? Pak Pandu atau Kepala Pramuka Dunia. Baden-Powell lahir di London, Inggris pada 22 Februari 1857. Pada tahun 1908, Baden-Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan di luar sekolah untuk anak Inggris. Baden-Powell menulis pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Hal ini dianggap sebagai pelopor kelahiran Gerakan Pramuka. Buku itu dibuat oleh Baden-Powell sebagai panduan dalam acara camp yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris manis di negara lain. Untuk pertama kalinya, Jambore Dunia diadakan dari 30 Juli hingga 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London. Sebanyak 8.000 pramuka dari 34 negara berpartisipasi dalam acara Jambore. Mari kita bahas mengenai sejarah pramuka di Indonesia. Gerakan kepramukaan dibawa Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda, organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama NIPV, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Bangsa kita sangat tertarik dengan organisasi tersebut karena sifatnya universal dan para pemuda membutuhkan organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah air Indonesia. Maka, berdirilah organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia seperti GPO, GGP, Natipid, Siap, dan Hizbul Watan. Melihat semakin banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda untuk menggunakan istilah Pathfinders. Oleh karena itu, seorang tokoh kepanduan Indonesia bernama Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan pandu atau kepanduan untuk digunakan oleh organisasi-organisasi kepanduan Indonesia, sehingga Kiai Haji Agus Salim disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia yang lainnya hingga jumlahnya lebih dari 100 organisasi. Bahkan pernah diselenggarakan Jambore Nasional Kepanduan pertama di Jakarta pada tahun 1955. Tetapi karena banyaknya organisasi perpanduan di Indonesia, pemerintah menyadari hal itu kurang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 6 Mei 1961, terbitlah Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Istilah Pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang terinspirasi dari kata Poromoko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun kata Pramuka diijawetakan menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Setelah keputusan presiden itu, akhirnya semua organisasi di Indonesia melebur menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka Indonesia. Terpilihlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional yang pertama, yang akhirnya atas jasa-jasa beliau kepada kepramukaan Indonesia, beliau dikukuhkan menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Semenjaknya pada tanggal 14 Agustus 1961, diadakannya pelantikan pengurus Gerakan Pramuka. Secara resmi, Gerakan Pramuka diperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya di Jakarta, namun juga di tempat penting seluruh Indonesia. Dari ibu kota Jakarta, terdapat apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota Gerakan Pramuka yang dilanjutkan dengan defile atau pawai pramuka bersama Presiden Soekarno dan berkeliling kota Jakarta. Peristiwa perkenalan ini pada tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Makanya, setiap tanggal 14 Agustus, seluruh pramuka Indonesia memperingatinya dengan melaksanakan upacara dan kegiatan pramuka lainnya. Saya dari gugus depan 14109 SMP Negeri 10 Tungkal Jaya mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60 dan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-76. Salam Pramuka!